warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairunisa dengan NIM 200800136 dari kelas 2D Farmasi. Saya akan menjawab 5 soal mengenai tugas tentang disolusi. Soal yang pertama, bagaimana proses perjalanan obat ke dalam tubuh? Nah, sebelumnya perlu diketahui obat masuk ke dalam tubuh itu melalui 4 cara. Yang pertama ada peroral, yang kedua ada perinhan, yang ketiga ada injeksi, dan yang terakhir ada dengan suppositoria, yaitu dengan melalui organ tubuh seperti anus dan vagina. Lalu bagaimana prosesnya? Prosesnya itu melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Nah, absorpsi ini adalah proses yang terjadi setelah obat dimasukkan melalui 4 cara yang tadi. Ini adalah proses berpindahnya obat dari tempat pemasukannya menuju ke aliran darah. Ada pula faktor yang dapat mempengaruhi seperti karakteristik kimiawi obat yang dikonsumsi, lalu ada kualitas dari formulasi obat itu sendiri, lalu bagaimana kemampuannya dalam melalui membran, serta interaksinya dengan makanan yang dikonsumsi berdekatan dengan proses masuknya obat. Yang kedua adalah tahap distribusi. Nah, pada tahap ini, obat yang semulanya sudah berada pada peredaran darah akan berpindah ke berbagai bagian tubuh seperti hati untuk diproses dalam metabolisme lebih lanjut. Yang ketiga adalah tahap metabolisme. Nah, umumnya metabolisme obat itu terjadi di hati, dibantu oleh enzim CP450. Nah, pada tahap ini terjadi pengubahan senyawa obat dari senyawa obat larut lemak menjadi larut air, sehingga nanti obat tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh kembali. Dan yang terakhir adalah tahap ekskresi. Tahap ini merupakan pengeliminasian obat yang dikonsumsi baik secara utuh ataupun sisa metabolit. Nah, pada tahap ini itu melibatkan organ seperti ginjal, empedu, ataupun cairan tubuh. Soal yang kedua adalah apa definisi dari difusi dan disolusi? Jadi, difusi adalah istilah yang menggambarkan proses perpindahan zat-zat atau partikel dari satu bagian wilayah lainnya yang memiliki perbedaan konsentrasi. Sedangkan disolusi adalah proses molekul obat yang dibebaskan dari fase padat memasuki fase larutan. Jadi perhatian terutamanya itu yakni pada proses kecepatan berubahnya obat. Soal nomor 3, sebutkan macam-macam stabilitas obat. Stabilitas obat itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki suatu obat atau produk untuk mempertahankan sifat atau karakteristiknya agar tetap sama dengan yang dimilikinya pada proses produksi. Nah, macamnya itu ada 2. Yang pertama ada stabilitas kimia, meliputi degradasi formulasi obat, kehilangan potensi zat aktif maupun kehilangan zat tambahan. Yang kedua adalah stabilitas fisika, meliputi konsistensi, penampilan, aroma, bentuk, ukuran partikel, kerapuhan, kekerasan, maupun kelarutan. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan uji disolusi intrinsik dan uji disolusi nyata? Uji disolusi intrinsik adalah uji disolusi suatu zat aktif dalam suatu sistem yang luas penampangnya dibuat konstan, berguna untuk mengetahui kecepatan disolusi zat aktif tersebut secara inheren dalam sebuah media pelarut. Sedangkan uji disolusi nyata adalah uji disolusi zat aktif dalam sediaan yang luas penampangnya tidak konstan, berguna untuk mengetahui kecepatan disolusi zat aktif dari sebuah sediaan agar melarut pada media pelarut. Soal yang kelima, mengapa uji disolusi merupakan parameter penting dalam efektivitas obat? Jadi, uji disolusi itu adalah uji in vitro yang dilakukan di luar tubuh dengan beberapa alat. Digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan
bioviabilitas seperti laju dan jumlah obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik. Jadi uji ini sangat penting dalam efektivitas obat yang meliputi pengembangan produk maupun pengendalian mutu produk. Sekian penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.